Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita diberikan nikmat pada hari ini, nikmat yang paling besar yaitu nikmat hidup dan sehat sampai pada hari ini, sehingga kita dapat berkumpul di ruang virtual untuk meningkatkan terus ibadah kita dan amal kita, diantaranya yaitu kewajiban kita sebagai muslim-muslimah, thalabul ilmi. Baik Bapak Ibu, di kajian spesial ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang menyelami mutiara-mutiara di dalam surah Al-Fatihah. Tentu bersama guru kita yang luar biasa, Ayahanda Profesor Dr. Ahmad Tibraya MA. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Izinkan saya menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ayahanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat. Sehat. Baik, Bapak Ibu, mari kita simak bersama pemaparan yang akan disampaikan oleh guru kita. Namun sebelumnya, saya menyampaikan kepada Bapak Ibu, bagi yang ingin memberikan pertanyaan atau ingin berdiskusi dengan ayahanda kita, bisa nanti disampaikan di ruang chat room, atau langsung open mic atau open kamera pada saat sesi tanya jawab kita buka nanti. Baiklah, dengan berharap kajian kita mendapat rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita buka terlebih dahulu acara kita dengan bersama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, dengan hormat kepada Ayahanda, Profesor Dr. Ahmad Tibraya MA, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-Qur'ana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira wa ja'alahu hudaw wa rahmatan wa shifaa'an lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kawan-kawan sekalian yang saya muliakan, para pencinta kajian Al-Quranul Karim yang berbahagia pada hari ini. Pertama-tama syukur alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia yang dianugerahkannya kepada kita sekalian, sehingga kita pada saat ini berada dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, saya terima kasih sudah mengikuti kajian kita, lanjutan dari kajian yang lalu, menyelami mutiara-mutiara di dalam surah Al-Fatihah. Sekarang kita akan fokus uraian kita pada jumlah ayat dalam surah Al-Fatihah. Para ulama sepakat menyatakan bahwa surah Al-Fatihah mempunyai 7 ayat. Nah, ada yang mengatakan ayat 7 ayat itu mulai dari Bismillahirrahmanirrahim hingga waladhdallin. Hal ini dapat kita lihat dalam berbagai mushaf Al-Quran yang memberikan nomor 1 pada ayat Bismillahirrahmanirrahim atau pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Coba nanti kawan-kawan buka Al-Qurannya. Kalau Bismillah itu di belakangnya ada nomornya, berarti mushaf itu disusun berdasarkan kesepakatan ulama bahwa Bismillah itu adalah salah satu dari ayat surat Al-Fatihah. Mulai dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin itu
Waladhdallin itu setelahnya itu ada nomor 7. Ini berarti bahwa Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat. Meskipun demikian, ada pula ulama yang berpandangan bahwa surah Al-Fatihah memiliki 6 ayat. Dan ada pula yang menyatakan 8 ayat. Jadi sudah mulai beda-beda. Ada mengatakan 6, ada mengatakan 7 ayat. Yang menyatakan 6 ayat adalah Husain bin Ja'fi. Husain bin Ja'fi seorang ulama Al-Quran yang memahami bahwa Al-Quran itu Al-Fatihah itu hanya terdiri atas 6 ayat. Pendapat ini menafikan Bismillah sebagai salah satu ayat. Berarti dia menghitung Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin. Dibilang Al-Fatihah itu hanya terdiri atas 6 ayat. Situ. Yang lain menyatakan 8 ayat adalah Amr bin Ubaid. Yang mengatakan 8 ayatnya, ia tetap memasukkan Bismillah sebagai salah satu ayat dan menjadikan Iyyaka na'budu sebagai satu ayat lagi. Iyyaka na'budu satu ayat, wa iyyaka nasta'in satu ayat. Dia bagi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu menjadi 2 ayat. Nah ini, coba lihat. Hebat kan? Selama ini kita pertengkarkan apa sih Al-Fatihah itu sekian ayat. Ini kita lihat. Siapa yang berpendapat demikian ada di dalam uraian saya ini. Kemudian ulama berbeda pendapat tentang bacaan Bismillahirrahmanirrahim yang terdapat pada surah Al-Fatihah itu. Apakah ia ayat atau bukan ayat? Paling tidak di sini ada 3 pendapat para ulama. Yang pertama pendapat Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim dalam surah Al-Fatihah itu adalah ayat. Demikian pula dalam surah yang lain. Seperti surat An-Naml ya. Salah satu dalil yang digunakan oleh Imam Syafi'i adalah hadis riwayat Tirmizi dari Ibni Abbas. Apa kata Rasulullah dari hadis Ibnu Abbas, an Ibni Abbasin qala, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaftatihu salatahu bi bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini menyatakan bahwa Rasulullah memulai salatnya itu atau membuka salatnya itu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini dalil kawan-kawan yang digunakan oleh Imam Syafi'i sebagai dasar penentuan bahwa Bismillah itu adalah salah satu dari ayat. Pendapat yang kedua, pendapat Imam Malik. Pendapat Imam Malik yang menyatakan bahwa ia bukanlah ayat atau Bismillahirrahmanirrahim itu bukanlah ayat dari surah Al-Fatihah dan bukan pula ayat dari surah-surah yang lain. Jadi Bismillah yang terdapat pada awal surah, setiap surah itu bukanlah ayat, kata beliau. Demikian pula Bismillah yang ada dalam Al-Fatihah bukan ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang berikut Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Kata Imam Malik itu bukan ayat. Nah, kita sudah 2 pendapat kan? Tadi Imam Syafi'i mengatakan Bismillah adalah ayat, Malik mengatakan bukanlah ayat. Pendapat yang ketiga adalah pendapat Imam Hanafi yang menyatakan bahwa ia adalah ayat dari Al-Quran yang diturunkan untuk memisahkan antara satu surah dengan surah yang lain. Tetapi ia bukanlah ayat dari surah Al-Fatihah. Jadi kata lain lagi ini, memang Bismillah itu adalah
ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah bersama surah, tetapi Bismillah dalam surah Al-Fatihah bukanlah ayat 1. Dia ayat katanya, tetapi bukan perhitungan 1 atau ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Itu. Nah, ini coba kita lihat. Argumennya adalah bahwa penulisan Bismillah pada mushaf Al-Quran menunjukkan bahwa Bismillah adalah Al-Quran. Dia bilang Al-Quran, tetapi Bismillah di dalam surah Al-Fatihah bukanlah salah satu dari ayat. Tetapi katanya tidak menunjukkan bahwa ia adalah ayat dari setiap surah. Nah, ini di sini bedanya. Beliau mengatakan bahwa semua Bismillah itu adalah ayat-ayat Al-Quran, tetapi Bismillah yang ada pada Al-Fatihah bukanlah satu ayat. Sementara Imam Syafi'i mengatakan Bismillah dalam Al-Fatihah adalah ayat pertama dari surat Al-Fatihah, sedangkan Bismillah pada surah-surah yang lain adalah ayat-ayat Al-Quran, tetapi tidak dikategorikan sebagai ayat pertama. Nah itu sudah, ini mutiaranya luar biasa kan? Ada 3 pendapat. Yang satu mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan Bismillah adalah satu ayat, ayat pertama. Imam Malik mengatakan bahwa Bismillah itu adalah bukan ayat. Kemudian demikian juga Hanafi mengatakan bukan ayat. Tetapi memang bukan ayat pertama, itu yang saya maksud. Dia adalah ayat Al-Quran, tetapi bukanlah ayat pertama dari setiap surah. Jelas ya? Ini sudah mulai. Mutiaranya sudah mulai kelihatan. Baik, kita melihat selanjutnya bagaimana keutamaan surah Al-Fatihah. Banyak sekali keutamaan surah Al-Fatihah, diantaranya ialah bahwa surah itu merupakan surah yang paling agung dari semua surah yang lainnya. Surah Al-Fatihah juga tidak pernah diturunkan di dalam kitab-kitab sebelumnya, baik di dalam Taurat, di dalam Zabur, maupun di dalam Injil. Dia khusus diturunkan oleh Allah bersama atau untuk Al-Quranul Karim. Tidak ada diturunkan di kitab-kitab sebelumnya. Mari kita lihat. Yang pertama, surah Al-Fatihah adalah surah yang paling agung di dalam Al-Quran. Hal ini dinyatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Hadisnya cukup panjang, tetapi saya ingin membacakan saja terjemahan dari hadis itu. Dari Abu Sa'id Al-Mu'alla, ia berkata bahwa suatu waktu Rasulullah melewatiku, sementara aku dalam keadaan sholat. Beliau lalu memanggilku, tetapi aku tidak memenuhinya sehingga aku selesai melaksanakan sholat. Rasulullah memanggil Abu Sa'id Al-Mu'alla. Abu Sa'id, sini dulu. Abu Sa'id rupanya tidak menjawab. Karena apa? Dia sedang sholat. Setelah selesai sholat, lalu aku mendatangi beliau dan beliau bertanya kepadaku, apa yang menghalangi kamu untuk datang kepadaku? Apa? Tadi saya sudah panggil kamu, kata Rasulullah. Aku lalu menjawab, tadi aku sedang sholat, ya Rasulullah. Ia lalu mengatakan, tidakkah Allah telah berfirman, kata Rasulullah, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasul-Nya apabila memanggilmu, mengajakmu untuk sesuatu yang menghidupkan kalian. Jadi kalau begitu, seharusnya Abu Sa'id itu harus segera menghadap Rasulullah, memenuhi panggilannya walaupun dalam sholat. Kemudian Rasulullah berkata lagi, sesungguhnya aku ingin mengajarkanmu surah yang paling agung dalam Al-Quran. Sebelum aku keluar dari masjid ini, katanya, saya ingin mengajari kamu surah yang paling agung dalam Al-Quran,
sebelum aku keluar dari masjid ini. Lalu Nabi pergi untuk keluar dari masjid. Beliau lalu mengingatkan aku dan bersabda, itulah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang merupakan 7 ayat yang diulang-ulang dan Al-Quran yang agung yang telah diberikan kepadaku. Lalu langsung katakan, apa itu? Kata Rasulullah, itulah surah Al-Fatihah. Ini keagungan surat Al-Fatihah tidak terdapat di dalam kitab-kitab yang sebelumnya yang diturunkan kepada para nabi sebelumnya. Sekarang kita lihat lagi. Surah Al-Fatihah itu adalah nur atau cahaya. Hal ini digambarkan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim. Saya bacakan lagi terjemahnya dari Ibnu Abbas. Ia berkata, suatu saat ketika Jibril duduk bersama Rasulullah. Coba, Jibril enak aja duduk bersama Rasulullah. Setelah mendengar bunyi dari atas kepalanya, lalu menoleh ke atas dan bersabda, ini adalah pintu langit yang dibuka pada hari ini, dan tidak dibuka kecuali hari ini, kata Rasulullah. Lalu turunlah malaikat. Lalu beliau menjelaskan bahwa ini adalah malaikat yang turun ke bumi, dan tidak akan turun kecuali hari ini. Lalu malaikat itu mengucapkan salam kepada Nabi dan berkata, aku memberikan kabar gembira tentang 2 cahaya yang hanya diberikan kepadamu, yang tidak pernah diberikan kepada nabi manapun sebelum kamu. Surah apa itu? Itulah Al-Fatihah dan ayat-ayat yang terdapat di akhir surah Al-Baqarah. Ini ya, kawan-kawan baca wirid enggak? Jangan-jangan enggak baca wirid, enggak tahu itu. Akhir surat Al-Baqarah, nanti cari. Gampang cari. Engkau tidak akan membaca satu huruf dari keduanya kecuali engkau diberikan pahala karenanya. Setiap huruf yang dibaca akan diberikan pahala. Di samping satu huruf yang dijanjikan oleh Rasulullah kepada setiap orang membaca Al-Quran. Ini berarti Al-Fatihah itu adalah cahaya. Baik. Yang berikut, yang ketiga, surah Al-Fatihah adalah induk Al-Quran yang tidak pernah diturunkan Allah di dalam Taurat maupun dalam kitab Injil, berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad. Apa kata riwayat Imam Ahmad itu? Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, Allah tidak pernah menurunkan di dalam kitab Taurat dan tidak pula dalam Injil sebuah surat yang sama dengan Ummul Quran ini. Yaitu sebuah surah yang dibagikan oleh Allah menjadi 2 bagian, di antara dirinya dan hambanya. Dan bagi hambanya ialah apa yang dimintanya. Ini paling menarik nanti kita kaji. Al-Fatihah itu ternyata dibagi oleh Allah, kata Allah, aku bagi Al-Fatihah itu atas 2 bagian. Yang pertama 1 bagian untuk aku, dan yang satu itu yang satu lagi itu untuk hambaku. Ada di tengah-tengahnya. Nanti akan kita uraikan. 2 bagian itu adalah untuk Allah itu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu, Iyyaka na'bud. Itu bagian Allah. Bagian manusia, wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu bagian dari hamba. Bagaimana nanti uraiannya, nanti kita akan lihat. Karena kita masih, mutiaranya baru sedikit yang terungkap di sini, yang kelihatan. Baru sedikit yang kita dapat. Kawan-kawan sekalian, keutamaan Fatihah juga itu luar biasa. Ada disebutkan dalam kitab Mujarrabat. Kalau saudara mau baca,
itu ada sekian banyak keutamaan surat Al-Fatihah yang diungkapkan oleh ulama-ulama sufi dan ulama-ulama yang selalu mengobati. Ada ulama yang selalu mengobati, bahkan Al-Fatihah itu salah satu surah yang digunakan untuk dibacakan ke dalam air, kemudian air diminumkan, ada menurut mereka adalah sembuh insya Allah. Ini Nadia, sebagai pengantar kajian kita, menyelami mutiara-mutiara Al-Fatihah untuk kali ini. Mengenai kehebatan Al-Fatihah menurut pandangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu dulu sebagai pengantar. Baik, terima kasih Ayahanda atas pengantarnya yang luar biasa. Ada banyak ilmu yang kita terima dari Ayahanda pagi hari ini. Tadi Ayahanda menyampaikan bahwa ada berbagai pendapat alim ulama terkait jumlah ayat dalam surah Al-Fatihah ya Ayahanda. Ada yang mengatakan 6 ayat, yaitu Husain bin Zafi tadi, dan 8 ayat dari Amr bin Ubaid. Dan kemudian ada pendapat Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Hanafi juga tadi. Namun ini ya, dia ada sedikit pertanyaan kecil. Bagaimana dengan keutamaan hukum membaca amin setelah surah Al-Fatihah, Ayah? Baik di dalam surah, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat, Ayahanda. Itu mungkin sedikit ada pertanyaan kecil dari dia, dan sebelum Ayahanda memberikan pencerahan lebih mendalam, kita buka kepada para jamaah kita yang ingin berdiskusi, disilahkan untuk membuka mikrofonnya. Sudah ada Bunda Rini yang terbuka mikrofonnya, disilahkan Bunda. Ya, alhamdulillah. Di pagi yang cerah ini saya mendapatkan barokah yang luar biasa, ilmu dari Prof. Ibrahim. Saya sebetulnya sudah lama pengen jumpa, tapi ini nggak bisa tatap muka karena kameranya udah rusak saya. Tapi dengan adanya suara begini, mudah-mudahan memberikan barokah buat saya. Baik, disilakan Bunda. Iya. Saya mau nanya, Prof. Saya kadang kalau lagi keluar suka ikut sholat ya, sholat jamaah di suatu masjid. Nah itu bismillahnya itu tidak pernah keras gitu, nggak pernah dengar suaranya. Tapi tiba-tiba dia baca Alhamdulillahirabbil alamin. Terus selanjutnya gitu, Prof. Terima kasih. Mungkin itu saja, Prof. Baik, terima kasih Bunda Rini. Selanjutnya diberikan kesempatan kepada Pak Dr. Adam. Disilakan, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. dan Mbak Adia dan teman-teman. Yang pertama, Prof, begini. Kalau orang di kampung mengatakan bahwa Al-Fatihah itu terbagi, ada untuk hamba, ada untuk Tuhan, ada untuk hamba dengan Tuhan. Ketika dia membaca ia kena na'budu wa iyyaka nasta'in, dia adalah bersatu. Begitu bahasanya orang kampung. Makanya orang kampung katakan, pisahkan jangan sampai berpisah, satukan jangan sampai bersatu. Begitu bahasa orang kampung itu. Nah, pertanyaan saya pertama begini, Prof. Ada ayat mengatakan bahwa nahnu min aqrabul warid. Aku lebih dekat dari urat leher kamu. Artinya sudah susah dibahasakan. Sama dengan bahasa orang tua tadi. Pisahkan jangan sampai berpisah. Satukan jangan sampai bersatu. Maka pemahaman mereka bahwa ia kena abudu ya kena stain telah menyatu mereka dengan Tuhannya, susah dipisahkan begitu. Tetapi Tuhan jelas Tuhan, hamba jelas hamba. Itu yang pertama. Bagaimana makna saya kadang-kadang agak sedikit bingung, Prof. Ya, bahwa nahnu akrabul warid, aku lebih dekat dari urat leher kamu. Berarti dirimu dengan dirimu jauh, Tuhan dengan dirimu yang dekat. Itu satu, Prof. Yang kedua,
Ada lagi perdebatan, Prof, bahwa wanafahtu firuhi, kutiupkan roh. Kalau bahasa Departemen Agama bahwa kutiupkan roh ciptaan, tetapi orang-orang tua mengatakan bahwa tidak. Namanya meniup itu adalah sebuah esensi yang masuk pada sesuatu. Jadi menurut mereka ada esensi Tuhan yang masuk pada manusia yang namanya ruh itu. Jadi bukan sebuah ciptaan tetapi esensi Tuhan yang masuk, sehingga ketika ditanya kuli ruh min amrabi, bahwa ruh itu adalah urusan Tuhan. Itu dua ayat ini, Prof, sekaligus juga pemahaman orang tua seperti apa, Prof, tentang iya kena na'budu wa iyyaka nasta'in. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dr. Adam. Mungkin satu penanya lagi ya Ayahanda ya. Kalau ada, disilahkan Bapak Ibu, jika masih ada yang ingin berdiskusi atau menyampaikan pertanyaan kepada Ayahanda kita di kesempatan kali ini. Ada Pak Abdul Wahid, disilahkan Bapak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkah sekali bagi saya pada pagi hari ini untuk mengikuti pengajian yang luar biasa bernas dari forum ini, khususnya dari ilmu-ilmu yang dicurahkan oleh Profesor Tibraya. Saya ingin bertanya satu hal terkait dengan Samudra Al-Fatihah. Nah, konsep atau kata kunci di dalam surat Al-Fatihah itu adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, kalau seperti tadi dikatakan oleh Prof bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk kalimat yang menjadi bagian dari Al-Fatihah, maka dua konsep itu muncul dua kali di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Fatihah. Nah, dan kemudian dua konsep itu kebetulan Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu satu rangkaian. Beberapa kali Profesor mengijazahkan ya kepada kami adik-adiknya ini zikir, kira-kira begitulah. Zikir yang ampuh itu untuk diamalkan oleh kita sehari-hari untuk membasahi lidah dan bibir kita itu. Di samping Ar-Rahman, Ar-Rahim itu ada Al-Latif. Nah, Al-Latif itu letaknya, konon menurut beberapa ulama itu pas di tengah-tengah mushaf Al-Quran di surat Al-Kahfi ayat 19 itu. Nah, akhirnya Ar-Rahman, Al-Latif, Ar-Rahim ini membentuk tiga serangkaian zikir gitu ya. Dan tentu saja adalah pemahaman kita mengenai keseluruhan Al-Quran tentang tiga konsep itu. Nah, tapi kenapa satu ayat, satu frase atau satu kalimat Al-Latif, waliyatalataf itu, yang dari waliyatalataf itu agak jauh itu letaknya, tetapi agak jauhnya itu mungkin bukan kebetulan ya, terletak di tengah-tengah. Kalau yang Fatihah itu di pembukaan, maka yang konsep Latif itu ada persis di tengah-tengah Al-Quran. Mohon pencerahannya, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Abdul Wahid. Disilakan Ayahanda, sudah ada 3 penanya yang luar biasa. Nanti kami akan buka kembali jika waktu masih memungkinkan. Disilakan Ayah. Baik. Saya ingin mengatakan bahwa hampir semua pertanyaan ini terlalu cepat diajukan. Terlalu cepat diajukan. Kita ini baru ibaratnya kita sudah turun dari permukaan laut, kita sedang berenang menuju mutiaranya itu. Sudah kelihatan mutiaranya, tapi kita belum dekat ke situ. Ini baru kita lihat mutiara-mutiaranya. Tetapi sudah ditanyakan mutiara-mutiara. Bagaimana mutiara itu sebenarnya? Nafsu pembelajar. Itu.
Termasuk pertanyaan Ibu Rini, termasuk pertanyaannya Adam, termasuk yang lain-lain. Menarik, Prof. Banyak yang respon. Gimana? Materinya menarik sekali, jadi banyak yang merespon, Prof. Iya, itu kenapa? Kenapa memang ini sengaja disebut menyelami mutiara Fatihah. Memang untuk daya tarik itu. Subhanallah. Karena dia itu tanya, ayah katanya apa yang kita mau sajikan? Kita mau sajikan menyelami mutiara dalam Al-Fatihah. Ini dari atas. Sebelum kita masuk ke Al-Fatihah kajian pertama kemarin, kita masih di atas laut. Setelah kita mulai dengan pengantar Al-Fatihah itu, kita sudah mulai berada di permukaan laut. Ini baru kita turun dari permukaan laut sedikit. Di dalam sana belum kita selami, masih banyak. Masih banyak. Dan itu saya punya kajian khusus tentang ini. Beberapa pengajian saya sudah saya sampaikan ini, makanya saya ingin menyampaikan kepada kawan-kawan. Tapi tidak apa-apa, sekilas dulu saya jawab. Alhamdulillah. Nadia itu, mengapa harus amin dikatakan? Karena apa, Nadia? Di dalam Al-Fatihah itu ada doa. Apa doa yang terlalu menonjol kita bisa sebutkan? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang benar. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat. Siapa di situ adalah para nabi. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai. Siapa yang dimurkai di situ adalah Yahudi. Waladhdallin, bukan juga jalan orang-orang yang sesat. Siapa yang sesat itu? Kata para ulama adalah Nasara. Nah, lalu jawablah kalimat itu, ayat itu dengan amin. Amin itu artinya, ya Allah, terimalah doa kami. Nanti bahasanya lagi anak dia, amin, ucapannya ataukah amin, ataukah amin. Itu lagi uraiannya lagi masalah lagi tuh Nadia. Apakah amin? Apakah amin? A-nya pendek, mim-nya pendek. Apakah amin? Apakah mim-nya panjang? Ataukah A-nya panjang, mim-nya yang panjang? Amin. Itu maksudnya Nadia, amankanlah. Aminun, jujur. Berbeda kan Nadia? Amin. Ya Allah, terimalah doakan. Beda. Kalau ditulis dalam bahasa Indonesia, maka bacaan kita terserah mau baca yang mana. Nah, itu. Kemudian bagaimana orang harus mengatakan amin itu? Rasulullah mengatakan, iza qalu waladdallin, apabila ada orang yang menyebutkan sampai waladdallin itu kata Rasul, faqulu amin, maka katakanlah, ya Allah, terimalah doa kami. Sekarang persoalannya, apakah mengucapkan amin itu hanya dalam sholat saja, ataukah di luar sholat? Berdasarkan hadis itu, perintah Rasulullah, apabila kamu mendengarkan orang yang membaca Al-Fatihah itu sampai waladhdallin, maka katakanlah amin. Itu berarti tidak terbatas pada orang yang sedang sholat saja yang menjawab itu, tapi juga orang yang tidak sholat. Nah dia lagi lagi tidak sholat dengan orang sholat.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bayangkan Nadia, amin itu begitu hebatnya. Tidak hanya dibaca oleh mereka yang mendengar, tetapi yang membaca pun harus mengucapkan amin. Itulah sebabnya imam yang membacakan itu disebut amin. Yang di belakang amin. Yang di luar sholat harus juga bilang begitu, amin. Kenapa yang di luar sholat juga mengucapkan amin? Karena di situ, Pak Adam, ada solidaritas sosial yang terkandung dalam Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kami menyembah kepadamu dan kami minta tolong kepadamu. Padahal kita sendiri kan yang sholat, tapi bukan iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Tapi kalimatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka jawablah amin. Itu rahasianya Nadia. Mutiaranya sudah saya kasih cepat Nadia. Padahal itu nanti baru itu. Siapa Nggak ya? apa-apa lah. Lebih dulu dijawab biar Nadia penasaran. Maunya saya tadi, saya tidak mau jawab dulu ini biar nanti ikuti terus pengajian kan, tapi tidak apa-apa. Barakallah, Prof. Syukran. Lebih dalam lagi nanti itu, lebih dalam lagi. Iya, Baik. silakan. Terima kasih. Nanti akan kita uraikan kawan-kawan satu persatu. Bismillah itu, bismi itu artinya apa? Kenapa bi itu tidak ada alifnya? Itu akan kita uraikan satu persatu. Kenapa tidak ada alifnya? Padahal bi itu dua kata. Kalau ditulis biasa, bi kemudian alif baru ismi. Tapi di sini kenapa alifnya tidak ada ya? Iya. Baik. Ada lagi mutiara. Oh, mutiaranya banyak sekali. Baik. Ibu Rini sholat jamaah. Kenapa ada imam yang baca, kemana yang tidak? Ini juga akan dibahas tuntas secara fikih nanti. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana membaca bismillah? Apakah siri? Ada yang mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada juga yang tidak baca. Ada juga yang baca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu Ibu Rini. Jadi tidak heran. Itu diperdebatkan oleh ulama cara membaca bismillah. Karena ada kaitannya dengan perbedaan pendapat ulama tentang itu. Tentang ayat, tentang bismillah sebagai suatu ayat atau bukan. Nanti Ibu Rini, kita akan uraikan lebih dalam lagi. Itu yang saya bilang tadi, kita ini belum dalam, masih di permukaan laut. Baru punggung kita itu baru turun dari permukaan laut, belum sampai menyelam ke sana. Nanti akan kita selami itu sampai ke dalam tempat yang sangat dalam sekali. Pertanyaannya Adam. Lagi-lagi akan dibahas nanti secara sufi bagaimana itu Al-Fatihah. Nanti Adam akan kita uraikan. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kata hadis qudsi itu, aku bagi surah Al-Fatihah itu atas dua. Nanti ada Adam begini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuhan itu menjawab ketika hamba membaca alhamdulillahirabbil alamin. Apa jawaban Allah? Hamidani abdi. Sesungguhnya hambaku telah memuji aku. Tidak ada di ayat yang lain seperti itu. Kemudian Ar-Rahmanir-Rahim. Majjadani abdi katanya. Sesungguhnya hamba aku telah mengagungkan aku. Coba.
mutiaranya lebih dulu keluar sebelum sampai ke sana Adam melihat mutiara itu sendiri. Kemudian Maliki Yaumiddin Azzamani Abdi. Hambaku telah mengagung-agungkan, luar biasa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata Allah apa? Haza baini wa baina abdi. Inilah ayat yang menghubungkan antara aku dengan hambaku. Jadi bukan kata orang tua-tua itu, Adam. Itu hadis qudsi. Orang tua kita itu lebih dulu tahu hubungan itu tanpa menyebutkan hadis qudsi. Itu hadis qudsi itu. Tapi orang tua kita di Bima itu hebat, coba. Kalau kita sandarkan kepada orang tua-tua, itu hadis qudsi itu. Kemudian apa? Ihdinas siratal mustaqim. Sesungguhnya hambaku meminta kepadaku. Siratal ladzina an'amta alaihim. Aku penuhi permintaan hambaku, kata Allah. Ini Adam, nanti kita akan uraikan hadis qudsinya. Apa hadis qudsinya? Tunggu tanggal mainnya. Baik. Ya, alhamdulillah. Nanti beri nanti. Pendeknya ikuti terus pengajian ini. Amin, insyaallah. Ayat satu persatu nanti akan dibahas. Kenapa lagi misalnya ada orang membaca Maliki Yaumiddin. Kenapa ada yang baca Maliki Yaumiddin? Kemudian ada orang lagi membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Napas saya yang tidak panjang. Ada orang sambung sampai satu surah itu. Termasuk Ustaz Agil Munawar, itu penuh itu satu surah. Tidak pernah berhenti. Tapi napas saya napas yang pendek. Sekarang kita bertanya lagi, Pak Ustaz, mana yang baik baca yang panjang sekaligus, nyambung terus, atau mana yang bagus? Kalau menurut saya, bacalah surah itu menurut ayatnya. Karena apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Hamidani abdi. Kalau kita secara logika, kalau kita baca nyambung, Allah tidak sempat menjawab apa yang kita ucapkan. Katakan begitu, walaupun Allah tidak punya keterbatasan, kan? Tetapi saya itu terus terang aja kawan-kawan. Ketika membaca ini saya hayati betul. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu kan kita kan tidak pernah buru-buru. Sama halnya kawan-kawan sekalian, ketika orang membaca Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ilahi rabbi subhanallah. Itu kalau dia baca pelan-pelan, dan dia baca dalam hati, itu tidak akan menyentuh hati. Ilahi rabbi subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu baca sambil dihayati maknanya. Kalau dibaca buru-buru, tidak teresap di dalam hati itu kalimat. Maka dibunyikan. Kemudian, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Saya itu jarang sekali saya mensirikan bacaan itu. Harus keras-keras. Supaya apa? Suara itu kedengaran oleh telinga, dan telinga mengantarkan masuk kalimat-kalimat thayyibah itu ke dalam hati. Mengapa membaca Al-Quran itu tidak dengan sirih, dengan suara keras? Agar apa? Telinga ikut mendengar, setelah mata melihat, setelah lidah mengucapkan. Ya kan, ketika kita melihat ayat, kita lihat ayat dengan mata kita, kemudian kita mengucapkan ayat dengan mulut kita, dengan lidah kita, kemudian kita dengar ayat itu melalui telinga kita. Mantap, masuklah ke dalam hati semua. Wah, ternyata mutiara-mutiaranya luar biasa. Kemudian Adam, nanti kita bahas khusus ini. Nahnu aqrabu ilaikum min hablil warid. Hablil warid itu ini. Hablil warid itu ini. Ini urat leher ini. Diri kalian itu jauh.
sedangkan aku sangat dekat dengan kalian. Dekat kalian itu adalah hablil warid. Aku lebih dekat kepada kalian daripada diri kalian sendiri. Itu karena itu di dalam Al-Quran, Iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i. Tidak usah jauh-jauh, Allah dekat sama kalian. Makanya itulah sebabnya ulama mengatakan, berdoalah kepada Allah, baik siri maupun jahar, silakan. Karena apa? Tidak perlu keras-keras doa. Tapi saya rasanya apa, kawan-kawan? Tidak puas kalau doanya siri aja. Misalnya, Ya Latif, Ultufi, Ya Rahman, Ya Rahman. Dibaca itu. Apa? Mulut mengucapkan, kemudian telinga mendengarkan, hati meresapi dan menghayati. Kenapa mendengarkan Al-Quran menjadi rahmat? Karena apa? Mendengarkan Al-Quran itu adalah rahmat. Kenapa menjadi rahmat? Karena karena telinga akan mengantarkan ayat-ayat itu ke dalam hati sanubari kita. Baik. Ayat wa nafatu min ruhi ini ada pembahasan khusus. Ulama memperdebatkan. Wa nafatu min ruhi, kata sebagian ulama, aku masukkan ke dalam dirinya itu rohku. Tapi ada ulama yang menyatakan bukan rohnya Allah di situ, tapi roh yang diciptakan oleh Allah khusus untuk orang itu. Wa nafatu min ruhi, itulah sebabnya maka dikatakan min di situ bukan wa nafatu ruhi. Wa nafatu min ruhi, kata Al-Qur'an, aku tiupkan ke dalam diri setiap manusia itu rohku. Ada yang memahami begitu, ada yang mengatakan adalah rohku, roh yang aku ciptakan untuknya. Itu ada. Maka di situ timbul lagi perbedaan pendapat di antara ulama. Nanti ini Adam, ingatkan, nanti kita bahas ini. Bagaimana mengenai nafatu fihi min ruhi. Kajian kita, Nadia, tidak pernah habis. Coba. Kita jalanin Mutiara Al-Fatihah, ada lagi masalah. Jadi catat itu. Sekarang pertanyaannya, Pak Wahid. Ini saya perkenalkan, ini Nadia, ini Dr. Abdul Wahid, adik-adik saya dan anak-anak saya yang ada di Lombok. Semalam itu saya langsung kaget karena apa? Ceramah saya yang ngomong santai yang saya sebarkan itu mulanya dari beliau ini. Sementara yang membuat omongan itu, obrolan itu belum kirimkan ke saya, baru tadi pagi saya lihat, baru dikirimkan ke saya. Rupanya Pak Wahid mendapatkannya baru 3 jam atau 4 jam setelah di-share oleh Pak Profesor Jajang itu. Profesor Jajang namanya wawancara saya itu. Kalau kalian mengikuti apa itu obrolan itu, menarik itu, saya menghayati betul. Nanti saudara lihat di pengkajian itu ada, di kajian tafsir saya sudah sebarkan. Itu juga baru kulit-kulit. Coba. Ini harus dikhususkan itu. Ini Nadia, ini Pak Wahid ini muridnya ayah saya, tahu persis. Dan orang tua dari Pak Wahid itu Nadia, guru fikih saya waktu kuliah sekolah di Somalia. Beliau ngajar itu dengan tenang, mengajarkan kitab itu fikih apa itu namanya? Ghayatul Takrib. Kalau dia ajar Ghayatul Takrib itu enaknya itu ayahnya Pak Wahid. Kemudian istrinya beliau itu namanya Profesor Dr. Atun Wardatun. Atun Wardatun itu siapa dia? Atun Wardatun itu adalah anak dari guru sejarah saya waktu sanawiyah. Luar biasa. Ini Atun Wardatun ini mereka berdua dan aktivitasnya di bidang sosial begitu luas ini. Nah, ini Pak Dr. Abdul Wahid ini. Gudang ilmu semua ya Anda. Nah, ini Nadia, ini Atun Wardatun ini dokternya dari Australia mengenai perempuan. Ini luar biasa. Ini apa namanya muridnya bundamu semua ini, muridnya bunda. Bagaimana kabar? Sehat? Alhamdulillah. Ini Waalaikumsalam Bunda. Mereka ini memang sengaja saya bilang kemarin
hadir besok di acara kita kajian tafsir, tapi kita isi dengan mutiara-mutiara dalam Al-Fatihah. Nah, saya jawab. Ar-Rahmanir Rahim, ada 2 nama di situ. Kemudian 2 kali disebutkan Ar-Rahmanir Rahim pada Bismillah. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim pada ayat yang ketiga. Kenapa? Itulah sebenarnya di surah yang pendek itu ada 4 nama yang disebutkan oleh Allah. Ar-Rahman itu Nadia artinya rahmat Allah ketika di dunia bagi seluruh umatnya. Kemudian Ar-Rahim itu rahmat Allah khusus bagi mereka yang beriman di akhirat. Kalau saya Nadia ketika baca Ar-Rahmanir Rahim itu, ya Allah. Ar-Rahman itu saya baca irhamni. Ya Allah, sayangilah aku. Dalam hal apa? Dalam hal keduniaan. Kemudian Ar-Rahim, ya Allah, irhamni dalam hal apa? Dalam hal keakhiratan. Bisa juga diartikan Ar-Rahman itu adalah, ya Allah, rahmatilah aku dalam kenikmatan yang nampak. Bisa. Ar-Rahim itu, ya Allah, berilah aku rahmatmu dengan rahmat-rahmat yang tidak nampak oleh orang lain. Tapi aku bisa merasakannya. Oh, bisa maknanya lebih luas, Nadia. Coba, hebatnya itu. Ya Latif itu, Nadia, artinya, ya Allah, santunilah aku. Itu maknanya Latif itu. Santunilah aku. Ya Allah, aku ini tidak punya santunan, ya Allah. Diminta kemana-mana tidak ada santunan, tapi hanya Engkaulah, ya Allah, yang bisa berikan santunan kepada aku. Itulah ya Latif. Ya Latif, ultuf bi, ya Allah, dengan maha santunmu, berilah aku santunan. Coba, luar biasa. Bagaimana hubungannya faliyatalataf? Itu difahami oleh ulama bahwa itu adalah pusarnya Al-Quran. Faliyatalataf, pusarnya Al-Quran. Itulah kata yang menjadi kata di tengah-tengah. Jadi sebelum itu sekian banyak ayat, sekian banyak ini, kemudian sesudahnya itu sekian banyak juga Nadia. Itu. Jadi pas pusarnya Al-Quran. Dulu kan seringkali itu dikasih tanda merah kan dulu. Iya. Wala yushiran nabikum ahada. Itu menurut para ulama itu adalah kata yang menjadi di tengah. Misalnya kalau ada 4 kata sebelumnya, 4 kata sesudahnya, kata ini adalah kata yang menengahi antara 4 kata sebelumnya dan 4 kata sesudahnya. Berarti di tengah-tengah yang memisahkan antara 4 tadi dengan 4 yang kemudian. Ini kawan-kawan, kalau kita kaji ini, tidak pernah habis itu. Ini baru mutiara Al-Fatihah, belum mutiara Al-Quran. Ini kawan-kawan sekalian, kita sudah jam 8. Luar biasa kajian kita ini, tidak pernah habis. Yang berikutnya, apa? Masih pada mutiara-mutiara Al-Fatihah. Apa yang mau kita bahas? Tunggu tanggal mainnya. Baik, Ayanda. Waktu kita sudah menunjukkan di penghujung acara, namun tadi saya lihat ada yang membuka mikrofon, Ayah. Mungkin ada yang ingin berdiskusi lagi. Apakah Ayah berkenan jika kita buka lagi? Ya, dengan Nur Hairi. Baik, silakan, Bapak. Nur Hairi, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada guru kami, Pak Prof. Dan saya bersyukur ini pertama kali saya bergabung mungkin dalam kajian ini. Ya, saya sengaja sambungkan semalam itu. Terima kasih banyak. Saya sambungkan terus, saya bagi lagi ke grup di Pasca itu, Pak Prof. Oke. Langsung saja, Pak Prof. Ya. Saya pernah menemukan ada cara yang aneh orang dalam membaca Fatihah, begitu. Dan saya sempat konfirmasi langsung kepada yang bersangkutan. Menurut yang bersangkutan, ada beberapa titik itu di dalam surah Al-Fatihah. Kalau keliru membacanya, akan berubah menjadi nama setan, begitu. Jadi waktu itu sebenarnya rasa geli saya mendengarnya, tapi tidak berani saya untuk tertawa. Sehingganya kemudian dia cara membacanya seperti cara membaca saktah itu, Pak Prof. Misalnya,
lillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, begitu. Nah, yang setahu saya kalau dalam tinjauan cara membaca Al-Qur'an, ilmu tajwid jelas itu kan fatan, Pak Prof. Tetapi rupanya yang bersangkutan memiliki dasar yang lain, sehingganya saya mohon penjelasan dari Pak Prof, sehingganya saya tidak keliru nanti ketika ketemu lagi untuk berdiskusi kepada yang bersangkutan. Terima kasih Pak Prof. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya jawab. Terima kasih. Disilakan Ayahanda. Ya, itu cara baca yang seperti itu boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Misalnya, kalau dia mau konsisten, Bismillahirrahmanirrahim, maka dia akan berkata, Bismillah. Kan begitu kan? Kan bersambung tulisannya. Padahal itu dua kata. Alhamdulillahi. Bisa aja. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita sudah tahu, alhamdu itu satu kata, bukan bersambung dengan li. Kan gitu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dalnya itu, alhamdu itu satu kata. Itu mereka yang memandang, kalau bunyinya seperti itu, maka nanti ada kekeliruan dalam memaknai bunyi itu. Padahal sebenarnya tidak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi K-nya itu tidak bersambung dengan na'budu. Karena iya tidak mungkin itu menjadi satu kata. Karena itu iyyaka na'budu, iyyaka na'budu. Bisa. Tetapi itu seperti yang dikatakan oleh Pak Heri itu akan menjadi sakta dia. Padahal tidak perlu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebenarnya mereka mengatakan kalau K-nya dipisah, kalau K-nya tidak disatukan dengan iyyaka, itu berarti kana abudu, seperti yang kami sembah, katanya gitu. Tapi sebenarnya iya itu sendiri tidak punya makna kalau sendirian. Iyyaka itu baru bermakna. Karena iyyaka itu domir munfasil yang menunjukkan maf'ulun bih. Sebenarnya na'buduka wa nasta'inuka. Iyyaka itu didahulukan selalu, na'budu iyyaka bisa. Tapi iyyaka na'budu dalam konteks didahulukan maf'ulnya itu ada penekanan tertentu sehingga dia didahulukan. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah. Kalau na'budu iyyaka, kami menyembah kepadamu, beda. Nah, itu. Nasta'inu iyyaka bisa. Tetapi Allah ingin menunjukkan bahwa tempatmu kamu meminta satu-satunya hanya kepadaku. Tempat kamu beribadah itu hanya kepadaku, tidak ada yang lain. Kalau na'budu iyyaka, itu bisa tidak tegas maknanya, Pak Heri. Itulah sebabnya maka didahulukan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau saya mengatakan kepada istri saya, iyyaki uhibbu. Berbeda, Pak Heri, kalau saya mengatakan uhibbuki, saya mencintaimu. Tapi kalau saya mengatakan, Pak Heri mengatakan kepada istri, iyyaki uhibbu. Wahai istriku, aku sangat cinta kepadamu. Sangat cinta, tidak ada duanya orang aku cintai di dunia ini kecuali engkau. Itu maknanya, Pak Heri. Jadi kalau uhibbuki itu biasa-biasa saja itu. Saya mencintaimu istriku. Tapi kalau kata Pak Wahid, Atun, iyyaki uhibbu, saya betul-betul cinta kepadamu. Itulah sebabnya, maka iyyaka itu satu-satunya engkaulah ya Allah yang kami sembah. Didahulukan. Karena takdimul maf'uli alal fi'li itu punya makna tersendiri. Banyak sekali di dalam ayat itu. Itu tadi yang saya bilang. Jadi, kalau saya mengatakan uhibbuki ya zaujati, saya mencintaimu istriku. Itu cintanya sedikit. Tapi kalau Pak Hairi mengatakan iyyaki uhibbu, wahai istriku, tidak ada duanya perempuan yang aku cintai di dunia ini kecuali engkau. Gitu loh. Kok larinya contoh cinta ini ya, gitulah. Tapi boleh nih Prof, kita meminjam ketunggalan
dengan kata sigat itu kepada yang lain selain Allah? Bisa. Tetapi kan dalam kaitan dengan yang lain kan. Misalnya, ya, misalnya iyaki arhamu. Wahai istriku, hanya engkau yang aku sayangi. Tidak ada duanya. Perempuan lain itu tidak ada aku sayangi. Kecuali engkau sendirian. Tidak perlu lagi. Iyaki nafsaki uhibbu. Tidak perlu nafsaki lagi. Dengan mendahulukan maf'ulun bihinya itu, Pak Heri, langsung. Iyaki uhibbu. Oh istriku, aku sangat mencintaimu dengan luar biasa. Kalau ditambah lagi, kalau misalnya, kalau Anda percaya belahlah dadaku, itu gombal yang berikutnya itu, enggak lagi ya. Saya kira itu ya. Terima kasih Prof. Terima kasih, Masya Allah. Itu, Pak. Tapi tidak merubah makna. Iya karena abudu, karena iya satu kata, na'budu itu satu kata. Tidak bergabung antara ka dengan na'budu. Saya pernah dengar ya. Oke, saya kira itu. Terima kasih, Prof. Ya, saya ini Nadia akan ada acara lagi setelah ini di Bogor. Saya berangkat nanti ke Bogor jam 9. Siap, Ayanda. Oke. Baik, kita sudah di penghujung acara, namun sebelum kita tutup, mohon izin Ayanda untuk sedikit memberikan closing statement dan doa untuk kita semua. Oke. Nah, yang pertama bahwa surah Al-Fatihah itu adalah surat yang maha agung. Di dalamnya itu terdapat mutiara-mutiara yang luar biasa, terutama dalam kaitannya dengan hubungan antara Tuhan dengan hamba atau hubungan antara hamba dengan Tuhan. Itulah sebabnya maka Al-Fatihah itu menjadi spesial untuk Al-Quran, tidak untuk kitab-kitab yang lain. Semoga Allah memberikan kita hidayah untuk mendapatkan ilmu dari uraian kita. Amin. Kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa kawan-kawan untuk kita semua, termasuk untuk saya, karena terus terang aja, ini kesibukan aja tidak pernah habis. Semalam tiba dari Makassar jam 7. Terus menulis semalam lagi, tadi pagi menulis lagi. Tadi datang ada mahasiswa minta tanda tangan ujian terbuka. Sudah saya harus turun lagi. Nah, ini lagi langsung nyambung dengan pengajian. Sebentar lagi akan keluar lagi untuk menuju ke Bogor. Ada survei tentang hotel yang digunakan untuk kegiatan itu. Oke deh, saya kira itu. Semoga kita senantiasa mendapatkan hidayah, mendapatkan taufik, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada Ayahanda Profesor Dr. Ahmad Hidayah MA atas segala curahan ilmunya. Terima kasih juga kepada para partisipan atau jamaah atas partisipasinya pada hari ini. Ada Bapak Dr. Adam, Pak Abdul Wahid, kemudian ada Pak Nur Hairi, juga Bunda Rini, dan juga Bapak Ibu lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Mohon maaf atas segala kesalahan, sampai jumpa di kajian kita berikutnya. Mari kita tutup acara kita dengan bersama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semua, Pak. Selamat. Bapak, terima kasih banyak, Prof.